kisah taubatnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu belum mengisahkan, saya ini dulu seorang yang kecanduan berat dengan minum minuman keras. Sampai akhirnya beliau itu beli budak. Nah, setelah itu beliau senang sama budaknya, beliau berhubungan dengan budaknya sampai akhirnya punya anak perempuan. Beliau senang sama anak perempuan itu dan anak perempuan itu juga senang sama beliau. Anak perempuannya Malik bin Dinar ketika beliau masih minum minuman keras itu, setiap lihat Malik bin Dinar itu membawa khamr pasti berusaha untuk menumpahkan. Berusaha untuk menumpahkan. Dari kecil gitu. Malik bin Dinar cintanya luar biasa sama anaknya. Ya, bayangkan usia 2 tahun anaknya wafat. Orang kecil itu wafat. Sedihnya saya itu nggak terbayang. Hidup saya itu diliputi kesedihan terus. Terus minum khamr sampai malam nisfu Sya'ban. Dan itu adalah malam Jumat. Ketika itu saya tidur malam dalam keadaan habis minum khamr gitu ya, dan nggak sholat isya, belum sholat isya ketika itu. Saya mimpi lihat penghuni kubur ini sudah dibangkitkan semuanya. Setelah itu aku bersama dengan banyak orang. Dalam keadaan seperti itu, aku dengarkan ada suara di belakangku. Ternyata ada ular yang besarnya luar biasa. Hitam begitu ularnya. Mulutnya buka, ngejar Malik bin Dinar. Aku lari. Setelah aku lari, aku ketemu sama orang tua. Aku bilang sama orang tua itu, akhirnya tolong aku. Kata orang tua tadi, saya lemah. Ini ularnya lebih kuat dari aku. Akhirnya aku lari lagi. Aku lihat ternyata di depanku ini ada jurang daripada api neraka. Aku hampir ketika itu, aku mau loncat itu ke situ. Tapi dengar suara, jangan. Kamu bukan penghuninya. Saya tuh bingung lagi. Aku kembali ke orang tua yang tadi. Tolong aku. Aku lemah, itu lebih kuat dari aku. Tapi kamu naik ke jabal, naik ke gunung. Sana ada titipan-titipannya kaum muslimin. Siapa tahu ada titipan buat kamu di sana. Maka dia akhirnya naik ke gunung. Ketika dia sampai di sana, ternyata di situ ketemu sama putrinya. Putrinya ini kemudian menghalau ular tersebut. Ular langsung pergi, dihalau sama putrinya Malik bin Dinar. Setelah itu putrinya mengatakan, ya abadi, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai ayahku, apakah belum tiba waktunya untuk orang yang beriman agar mereka khusyuk dan tunduk hatinya untuk zikir kepada Allah Ta'ala? Maka aku nangis. Setelah aku nanya sama putriku, ya binti ata'rifunal Quran, putriku kok kamu tahu Qurannya? Sebenarnya nahnu a'rafu bihi minkum, kami lebih ngerti Quran dibandingkan kamu. Nah, itu putrinya menjelaskan, ular tadi, Pak, amalmu yang buruk. Ularmu jadi kuat, kenapa? Karena kamu kuatkan. Orang tua tadi amalmu yang soleh. Amalmu yang soleh gak bisa nolong kamu. Kenapa? Karena amalmu yang soleh itu kamu lemahkan. Setelah itu bangun tidur, maka beliau meninggalkan semua kebiasaan maksiatnya dan beliau akhirnya tobat dan hidup di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya karena mimpi bertemu dengan ular dan putrinya yang sudah meninggal dunia. Sebab hidayah itu bermacam-macam. Jadi Anda jangan pernah memberi nasihat dengan menganggap diri Anda pemberi hidayah. Anda salah. Anda kalau memberi nasihat, Anda anggap diri Anda hanyalah perantara hidayah.
Siapa yang memberi hidayah? Yang akan memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan cara yang Allah pilih. Tugas kita memberikan nasihat adalah kita ini hanya menjadi seorang perantara hidayah. Semua hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baguskan, laksanakan tugas semaksimal mungkin sebagai perantara hidayah. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mendapatkan hidayah melalui perantara kita, lewat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ngasih hidayah kepada orang lewat perantara kita, maka itu lebih bagus daripada kita sedekah dengan unta merah dan daripada amal-amal saleh yang lainnya. Termasuk Malik bin Dinar, mungkin beliau sudah mendengarkan, sudah banyak nasihatin beliau mungkin. Tapi sebab hidayahnya kenapa? Karena beliau mimpi. Dan terus masya Allah jadi orang yang semakin baik, dan terus masya Allah didekatkan dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal